Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman yang disayang Allah dimanapun berada, semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan ini adalah tentang surah Al-Baqarah ayat 60, di mana surah ini merupakan dalil yang menyatakan bahwa rezeki itu sudah Allah jamin. Sebelum kita melihat dari tafsir surah Al-Baqarah ayat 60 ini, mari kita bacakan dulu ayatnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idis فانفجرت منه 12 عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. Yang artinya, dan ingatlah ketika Musa memohon air untuk kaumnya, lalu kami berfirman, pukullah batu itu dengan tongkatmu, maka memancarlah daripadanya 12 mata air. Setiap suku telah mengetahui tempat minumnya masing-masing. Makan dan minumlah dari rezeki yang diberikan Allah, dan janganlah kamu melakukan kejahatan di bumi dengan berbuat kerusakan. Adapun tafsir dari surah Al-Baqarah ayat 60 ini, pada ayat ini diingatkan pula tentang nikmat yang merupakan mukjizat Nabi Musa, yaitu ketersediaan air yang sangat diperlukan semua makhluk hidup. Dan sejalan dengan hal ini, ingatlah kamu sekalian ketika Musa memohon air untuk kaumnya pada saat mereka sedang kehausan di gurun Sinai. Lalu kami berfirman kepadanya, pukullah batu yang ada di hadapanmu itu dengan tongkatmu yang merupakan mukjizatmu. Maka seketika itu memancarlah daripadanya, yaitu dari batu yang dipukul itu 12 mata air, sesuai dengan jumlah suku yang ada pada Bani Israel, yang merupakan keturunan dari 12 anak Nabi Yakub. Masya Allah, ini adalah kisah yang luar biasa, bahwa Allah memberikan sesuai dengan jumlah sukunya. Jadi setiap orang pasti sudah dijamin rezekinya. Setiap suku telah mengetahui tempat minumnya masing-masing, seperti yang disebutkan di dalam surah Al-A'raf ayat 160, yang artinya yaitu bahwa setiap suku dari 12 suku dari Bani Israel mengetahui mata air mana yang menjadi bagian mereka. Karena itu, wahai Bani Israel, makanlah dari anugerah Allah yang berupa manna dan salwa, dan minumlah air yang memancar dari batu sebagai rezeki yang diberikan Allah kepadamu semua. Dan janganlah kamu berkeliaran di bumi dengan tanpa tujuan yang jelas, apalagi dengan berbuat kerusakan yang akan mengakibatkan kerugian dan hal-hal negatif bagi makhluk lainnya. Masya Allah, di dalam Al-Quran memang benar-benar Allah telah mengatur segala sesuatu. Bahkan kita juga dilarang berkeliaran di muka bumi ini tanpa tujuan yang jelas, yang sering kita lihat pergi kemana-mana tanpa tujuan dan hanya untuk jalan-jalan saja tanpa ada maksud dan tujuan yang jelas. Di sini juga dijelaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mengisahkan bagaimana Nabi Musa alaihissalam berdoa kepada Allah untuk mendapatkan air minum bagi para pengikutnya yang terdiri dari 12 suku. Allah mengabulkan doa tersebut
lalu memerintahkan Nabi Musa memukulkan tongkatnya ke sebuah batu besar yang ada di padang pasir itu. Tiba-tiba memancarlah air dari batu itu sebanyak 12 sumber, sehingga masing-masing suku dari kaum Nabi Musa mendapatkan air minum secukupnya. Kejadian ini merupakan mukjizat bagi Musa untuk membuktikan kerasulannya dan untuk menunjukkan kekuasaan Allah. Sesungguhnya Allah kuasa memancarkan air dari batu tanpa dipukul dengan tongkat lebih dahulu, tetapi Allah hendak memperlihatkan kepada hambanya hubungan sebab dan akibat. Apabila mereka menginginkan sesuatu, harus berusaha dan bekerja untuk mendapatkannya sesuai proses hubungan antara sebab dan akibat. Allah telah menyediakan rezeki untuk setiap makhluknya yang hidup di bumi ini, tetapi rezeki itu tidak datang sendiri, melainkan harus diusahakan dan harus ditempuh cara-caranya. Siapa yang malas berusaha tentu tidak akan mendapatkan rezeki yang diperlukan. Di samping itu, Allah telah menciptakan manusia mempunyai pikiran dan perasaan yang terbatas, sehingga dia hanya dapat memahami yang berada dalam daerah jangkauan indera pikiran dan perasaannya. Apabila dia melihat adanya sesuatu yang berada di luar kemampuannya, dia berusaha yang telah diketahuinya. Bila tidak dapat memahaminya sama sekali, dia menjadi bingung. Apalagi hal itu terjadi di hadapannya berulang kali. Maka Allah memperlihatkan mukjizat melalui para nabi sesuai dengan keadaan umat pada masa nabi itu. Allah menyuruh mereka makan dan minum dari rezeki yang telah dilimpahkan kepada mereka, dan mereka dilarang untuk berbuat kezaliman. Jadi sebagai hamba, tugasnya adalah berdoa, berusaha dan bertawakal kepada Allah, serta mensyukuri nikmat yang telah Allah berikan dengan cara menikmatinya dan menggunakannya pada hal-hal yang baik. Jadi manusia ketika berikhtiar, berdoa dan mensyukuri nikmat, itu adalah termasuk ibadah untuk mensyukuri Allah, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan pernah khawatir dengan rezeki kita, bahwa setiap umat, setiap hamba telah dijaminkan rezekinya, dengan catatan harus melakukan ikhtiar dan doa. Semoga dengan adanya video ini bermanfaat untuk teman-teman semua, dan jika ada yang salah mohon dimaafkan, dan jika ada yang ingin memberikan masukan kami terima dan dipersilahkan. Jika menurut teman-teman ini adalah video yang bermanfaat, jangan lupa untuk di like dan subscribe. Dan saya akhiri dengan salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.